ke satu bukit. Tapi di situ ada dua jalan. Ya. Nah, jalan yang tidak memiliki ilmu, artinya jalan yang tidak memiliki artinya kebenaran, artinya jalannya mungkin berliku-liku ya, ya mungkin juga nggak sampai ke gunung itu. Tapi saya memiliki jalan pintas walaupun orang itu sudah melakukannya dalam 10 tahun, 20 tahun. Nah, saya palingan cuma cukup melakukan 1 hari. Karena apa? Udah lurus tuh jalannya. Udah nggak berliku-liku. Sama halnya dengan begitu ya. Jadi udah nggak berliku-liku. Sama halnya dengan begitu ya. Jadi kalau kita mendengarkan dengan kata nyanyian ya, sholat artinya tidak ada gunanya, artinya hidup 1000 tahun kalau nggak sembahyang, apa gunanya ya. Sembahyang ini semua ada gunanya, yang tidak ada gunanya itu yang tidak mengenal Tuhannya, sahabat beriman. Makanya tauhid itu ada 5 macam yang saya terangkan kemarin yang menghancurkan kita. Ya, kita ngaku Islam tapi tidak mengenal Allah. Nah, ini yang menghancurkan tauhid juga kita. Ya, kita bawa orang ke makom, artinya kita antar orang yang meninggal sampai ke makomnya, tapi tidak kita pernah belajar mati sebelum kita mati yang sesungguhnya. Ya. Padahal itu mengajarkan taubat. Kita lihat orang yang meninggal itu mengajarkan taubat bagi kita. Ya, dalam Al-Quran mengatakan, hai Musa, tidak ada taubat yang paling baik di sisi Rabbmu. Hanya bagaimana kau mematikan dirimu atau membunuh dirimu. Nah, itu taubat. Kita mandang orang yang meninggal itu berarti kita bagaimana untuk kita bertobat. Tapi tidak pernah kita mengambil pelajaran dari orang yang meninggal itu. Nah, ini juga yang menghancurkan tauhid kita. Nah, bagaimana kita harus belajar mati? Mati apa? Matikan keakuan diri, sifat sombong, ya. Serta husnanya sudah kita, artinya husnanya kita sudah jalankan, keakuan diri kita sudah lumpuhkan. Ketemulah asmanya, ya. Asmanya yaitu Allah. Makanya dikatakan Asmaul Husna. Ya. Asmanya udah kelihatan tuh Allah. Oh, ini yang nama Allah, Tuhannya yang ini. Oh, ini Allah ya. Oh, berarti dia berpotensi asma bagi diri saya. Oh, ini Tuhannya ya. Oh, udah tahu tuh. Makanya dikatakan asmaul, ada ulnya di situ, bukan 2. Asmaul ada ulnya di tengah, husna. Ya. Jadi sahabat beriman, kesadaran ya, kesadaran sahabat beriman, kesadaran, karena manusia itu hidup cuma sekali. Ya, kesadaran. Tidak ada yang kita pegang kesadaran. Kesadaran yaitu mengenal Allah itu saja. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin Kak Nevi. Kak Nevi udah merah matanya ya? Enggak, yang itu Bang Abah, Allah kali. Allahumma sholli ala Allahumma sholli Sayyidina Muhammad. Kulit gunung, kulit ya, artinya gurun pasir, artinya gurun bebatuan, semua dalam diri manusia. Makanya apa yang terjadi dalam diri manusia pasti akan terjadi pada alam semesta. Makanya dia artinya Al-Quran itu benar, ya, benar. Karena semua ada dalam diri manusia itu sendiri. Ya. Yang sudah dialami atau belum dialami, Al-Quran sudah mengetahuinya. Karena apa? Memang dalilnya untuk manusianya, dalilnya dari diri manusia. Makanya Nabi itu selalu mengatakan selalu benar-benar yang benar-benar. Ya. Walaupun itu belum terjadi selalu benar. Ya, karena dia sudah mengetahui ya, kitabnya dirinya, ya, kitab apa yang ada dalam dirinya. Ya. Makanya Nabi itu kalau dia membelah bulannya mungkin nggak mustahil bagi kita, karena kita sudah tahu, dari pemahaman tadi. Oh, benar ya, berarti benar ya Nabi itu pernah membelah bulan, ya.
Karena ada ilmunya dalam marifat. Dia menundukkan alam semesta, menundukkan bulan, menundukkan matahari, pohon, bintang, batu, pokoknya segala macam. Ya. Tapi bukan berarti kunnya tidak sendiri ya. Bukan berarti kun fayakun kita sendiri. Tapi bagaimana kun fayakunnya dari Allah. Tapi jadi tidak bisa kita mengatur kun fayakunnya Allah. Ya. Kalau kita mengatur, bisa aja tuh batu jadi emas. Ya. Air jadi sutra, bisa aja. Tapi kalau orang sudah sampai ke sana sahabat beriman, itu tidak lagi mempergunakan seperti itu. Selain dari kun fayakunnya Allah sendiri. Ya. Makanya mereka itu tidak mengajar kayak gitu ya, tidak mengajar orang artinya sudah sampai ke sufi-sufi itu tidak mengajar yang berkilau itu. Ya. Karena apa? Itu gampang bagi mereka sahabat beriman. Kalau mereka mengkun fayakun atau artinya mengkun fayakun dirinya sendiri. Tapi mereka menyerahkan bagaimana hanya Allah yang kun fayakun di situ. Ya, makanya apa yang terjadi pada diri mereka berarti kun fayakunnya Allah. Makanya mereka berserah diri kepada Allah. Kalau untuk mau penyenangan dunia ya palingan aja disentuh batu itu jadi emas. Tapi para sufi, para wali-wali bukan seperti itu sahabat ini. Itu. Assalamualaikum Ahmad, silahkan bertanya. Dibuka mute-nya. Waktunya tengah jawab nih. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang saya tanyakan yang ada di dalam diri kita, yaitu di dalam diri kita itu apa ada artinya Allah? Tolong penjelasannya. Ya mungkin ada yang mau sahabat-sahabat mau menjelaskan. Bang Pena mau menjawab Bang Pena. Silakan Bang Pena. Bang Parias. Bang Ahmad ini mengatakan apakah ada artinya Allah di dalam diri kita. Mungkin ada yang mau mengatakan. Bang Ada yang Guru, Bang Guru mau naik Bang Guru. Kata Bang Tama, Allah itu nyawa saudaraku. Iya. Arsi ya, arsi dan kutsi. Arsi itu kekuatan ya. Arsi itu kekuatan, kutsi itu kekuasaan. Ya. Arsi itu kekuatan, kutsi itu kekuasaan. Ya. Kutsi kekuasaan. Ya. Jadi apa yang berkuasa di dalam diri kita? Apa yang arti yang di dalam diri kita dan apa kutsi di dalam diri kita? Kalau kekuasaan bagi Allah dalam diri kita adalah pandangan, ya. Inilah pandangan, ya. Itu kekuasaan. Kalau kekuatan bagi kita adalah kehendak, kehendak bagi kita berkeinginan. Itulah kekuatan bagi kita. Artinya yang katakan kutsinya Allah. Sedangkan kekuasaan adalah pandangan. Ya. Makanya pandangan ini kalau kita artinya paham siapa yang memandang. Apa yang kamu pandang akan kamu mengetahui sesungguhnya apa yang artinya yang ada dalam artinya di luar dari dirimu itu semua ada dalam diri kita. Inilah kekuasaan. Inilah kekuasaan sahabat diri. Jadi dalam Al-Quran juga begitu. Mana ya artinya Allah, mana kuncinya Allah. Semua adalah dalam diri kita. Ya. Kekuasaannya adalah pandangan. Ya, pandangan. Kalau kita sudah memahami yang memandang ini,
siapa yang dipandang dan siapa yang memandang. Nah, itulah kekuasaan. Sesungguhnya apa yang kamu pandang semua ada dalam dirimu. Sedangkan kekuatan adalah kehendak. Kehendak itu adalah keinginan seseorang. Ya, keinginan seseorang. Sesungguhnya kamu berkehendak, sesungguhnya kamu berkeinginan, tapi keakuanmu yang bersifat tidak mau berkehendak, yaitu malas, yang membuat kamu ya memang tidak, artinya tidak terjadi apa-apa. Mungkin kita mau mencari, tapi Allah memberikan kamu bagaimana kamu kehendak untuk senantiasa bahwa rezeki itu ada. Allah katakan rezeki itu ada. Nah, tapi kamu tidak berkehendak di situ, ya, tidak ingin mencari. Ya, tidak ada kemauan untuk mencari, hanya kita duduk aja, ya, duduk aja nggak mau mencari. Nah, tapi kalau Allah mengatakan kamu berkehendak, artinya di situ akan kubukakan pintu rezeki bagi kamu, artinya mungkin sebuah pekerjaan. Nah, jadi mungkin Bang Ahmad atau mungkin ya begitu saja ya. Nah, makanya kalau kita memahamkan sahabat beriman ya, kalau saya memahamkan, artinya putih tentang aras ya. Nah, itu jangan lagi kita menilai ya, jangan kita lagi menilai keluar dari diri kita. Nah, makanya saya katakan kalau kita masih dalam lingkungan iman, pasti pemikiran kita akan keluar, ya, akan keluar dari artinya memahamkan arti kursi. Jangan kita mengatakan arti ada di langit, sahabat beriman. Berarti puncaknya itu kalau di dalam diri kita tuh apakah yang di akal itu sendiri? Bagaimana Abah? Apakah artinya Allah itu kalau dalam diri kita tuh, di dalam diri kita tuh apa itu akal? Iya, dia artinya kemampuan pandangan. Makanya akal itu sebenarnya gini, akal ini. Akal itu sebenarnya tumbuh di kolbu ya, di lapisan-lapisan kolbu seseorang atau di nafs-nafsnya Allah. Akal ini ya, akal. Nah, tapi karena akal ini artinya dia artinya dikuasai oleh kehendak manusia, sehingga akal ini menjadi artinya dia menjadi kotor, sahabat beriman ya. Nah, karena apa? Dikuasai oleh keakuan diri kita. Ya. Seandainya, makanya dalam Al-Quran sering mengatakan bagi orang-orang yang berakal, ya, berakal pakai apa? Bagi orang-orang yang berpikir pakai apa? Nah, kalau kita hanya berakal setakat ya, sampai di kepala, atau yang berakal itu kepala bukan hati kita, yang berpikir juga bukan hati kita, ya memang nggak bisa. Kita akan melemparinya tidak mampu memahamkan sesuatu pemahaman. Ya, kenapa? Nah, karena yang menerima adalah kepala. Nah, tapi Allah mengatakan di situ, Allah mengatakan berpikir lagi kita. Bagi orang-orang yang berpikir, berpikir pakai apa nih? Ya, berakal pakai apa nih? Karena di situ mengatakan hanya orang-orang yang berakal mendapat pengajaran terhadap Tuhannya. Nah, di situ kita diberikan lagi pikiran. Makanya pikiran, akal, nafsu itu semua bersih, sahabat beriman, bersih. Tumbuhnya dari lapisan-lapisan nafsunya Allah. Tapi karena tidak bersihnya akal, pikiran dan nafsu ini, karena sudah dikuasai oleh keakuan diri kita. Ya. Ini adalah satu lagi, dalam diri kita tuh ada dohir kasar, ada dohir halus. Dohir kasar adalah dohir ini, kalau dohir halus yaitu dohirnya ruh itu sendiri. Iya. Itu gimana guru? Karena dohirnya dalam diri kita ada dua, dohir kasar sama dohir halus. Iya. Makanya kalau dikatakan benar. Iya, benar itu Abah. Makanya dikatakan wal zohiru, ya. Di situ dia domau ya, domau. Yang namanya domau atau hu ya, yang Allahu Akbaru ya, itu yang namanya di belakang ada domau, itu tidak terlihat. Wal zohiru, nah itu tidak terlihat. Wal batinu, itu tidak terlihat. Nah, dia domau semua tuh, itu rahasia. Ya, kalau cuma hanya, makanya wal batinu, batin. Kalau cuma dia batin, ya, makanya batin itu dua, zohir juga itu dua, zohir dengan zohiru, batin dengan batinu. Ya. Nah, batin ini yang terlihat. Nah, ada batin yang tidak terlihat dan ada yang terlihat. Batinu ada domau. Ya.
Batin yang tidak terlihat bagi apa? Berarti nyawa bagi kita. Kalau batin yang terlihat berarti apa? Jasad bagi kita. Begitupun juga wal zohiru, wal zohiru. Ada zohir, ada zohiru. Zohir ada kita, ada zohiru yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat? Zohiru bagi kita, yaitu kodratnya jasad, ruh bagi kita. Itu ruh bagi kita yang dikatakan zohiru, ya. Yang dikatakan ruhi atau batas manusia atau yang diciptakan atau yang dikatakan makhluk, ya. Inilah zohiru atau yang dikatakan dalam Al-Quran ruhi. Namun ruhi ini atau ruh manusia ini artinya maaf ya, ruhi atau ruh yang diciptakan ini dia bergerak, artinya dia berkehendak karena ada ruhu. Makanya setelah sempurna kejadiannya maka kutiupkan ruhiku dalam kurung ciptaanku, ya, maka tunduklah kamu kepadanya. Ya, di situ tertulis ruhi dalam kurung ciptaan, ya. Tapi ruhi ini berarti kalau dia ciptaan dia nggak mampu menggerakkan manusia. Berarti ada yang menggerakkan, ya, ada yang menggerakkan. Makanya dikatakan gerak gerik, ada yang bergerak, ada yang menggerakkan. Ruhi ini kodratnya jasad ini dia bergerak, dia berkehendak karena ada yang menggerakkan. Apa yang menggerakkan? Amruhu, ruhu atau ruhnya Allah yang ditiupkan tadi sahabat. Makanya jasad, makanya iblis itu nggak mau, ya, nggak mau sembah kepada Adam, ya, nggak mau sembah kepada Adam, nggak mau sujud kepada Adam. Karena apa? Iblis ini nggak mau berpikir, dia nggak mau berpikir, dia hanya melihat Adam. Adam itu sosok manusia, ya, atau sosok zohir, ya. Nggak maulah, saya hanya menyembah kepadamu, ya Allah, ya. Saya nggak mau menyembah kepada Adam. Tapi dia lupa iblis ini sesungguhnya di dalam diri Adam itu, di dalam ruhi ini ada amruhu di dalam surat Yasin, ya, amruhu, ya. Amruhu atau yang menggerakkan atau yang menguasai manusia tadi, yang mampu menghidupkan dan mampu juga yang mematikan, ya. Yang mampu mematikan pun itu sekelas iblis. Lalu iblis apa di sini hakikatnya? Iblis adalah keakuan diri kita. Iblis adalah akal kita, pikiran kita, hawa nafsu kita, keraguan-raguan kita. Itulah hakikatnya iblis itu. Makanya kalau kita lagi macam memahamkan sesuatu dan itu tidak diri kita sebagai apa, ya, Tuhan dalam diri kita yang menguasai diri kita. Tapi kalau keraguan ini enggak mau, sahabat beriman, artinya was-was. Inilah yang membisikkan di dalam dada manusia. Bisikan yang tersembunyi di dalam dada manusia. Minal jinati wan nas. Sesungguhnya artinya apa yang kamu pikirkan, yang artinya yang berbisik di dalam diri manusia untuk mendapat apa? Was-was, rasa. Makanya akal ini makanya dikatakan jin, al-jin, jinius, iblis bagi kita. Dia nggak mau, dia nggak mau sujud kepada diri kita karena dia keakuan. Sahabat beriman, ya. Jadi wal zohiru itu adalah kodrat, ya, kodratnya jasad. Tapi manusia tidak memiliki, artinya jasad tidak memiliki kodrat, dia hanya ruh, kodratnya jasad. Jadi bukan ruh yang menghidupkan jasad, ya. Bukan ruh yang menghidupkan jasad, ya. Karena dia setelah sempurna kejadiannya, sahabat beriman, ya, sudah ditiupkan ruhnya, sudah diberikan ruh kulit, ruh daging, ya, sampai 7, ya, sampai 7 ruh di situ, ya. Makanya ada kodrat, iradat, ya. Tinggal apa yang belum ditiupkan? Tinggal afal, tinggal gerak, ya. Ditiupkan sudah sempurna, makanya ditiupkan. Geraklah itu artinya janin, sahabat beriman. Makanya kalau kita memahamkan tauhid, sahabat beriman sudah masuk dalam makom ilmu, ya. Jangan kita artinya memainkan pemahaman ini dengan cara kepala kita. Itulah sahabat beriman, ya. Tapi apa yang terbesit di dalam diri kita. Mungkin apalagi Bang Ahmad, silakan Abah Ahmad. Ya, ini
Pak Guru, ada lagi kejanggalan yang ada dalam diri juga. Maaf ya, waktunya untuk saya. Apakah guru sejati dalam diri kita itu yang istilahnya mau ngajak kita diajak di jalan yang benar, diajak mau istilahnya ke syariat terus yang dianukan harus syariat dulu baru bisa ke hakikat nantinya. Jadi kita tuh tidak boleh meninggalkan syariat. Kalau diajak karena syariat itu adalah dasar dari makrifat itu sendiri. Yang saya mau tanyakan itu bukan itu, yaitu tentang guru sejati itu sendiri yang selalu membisikkan dalam kolbu kita, yang mengajak kita di jalan yang benar terus selalu. Kita mau berbuat maksiat sedikit pun itu saja tidak dibolehkan apabila kita dalam keadaan ada wudhu. Apa itu sebenarnya, siapa sebenarnya yang ngajak itu, yang berpikir dalam hati, yang selalu mengajak itu dalam hati itu siapa sebenarnya itu? Yang ini saya tanyakan, yang saya ingin ngerti, apakah ada dalam Al-Quran, apakah di hadis apa di Al-Quran? Yang saya perlukan dalil dalam Al-Quran itu tentang apa yang selalu membisikkan di hati kita, yaitu tentang kebaikan. Apakah ada dalil di dalam Al-Quran? Itu yang saya perlukan. Saya takut saya tuh dajjal dalam diri kita. Tadinya dajjal juga kan ahli ibadah dulunya. Setan kan ahli ibadah juga. Saya takutnya nanti di kemudian hari, di belakang-belakangnya nanti disimpangkan. Saya takutnya begitu. Makanya saya tanyakan, yaitu apakah ada dalilnya dalam Al-Quran yang di kolbu kita selalu berpikir mengajak dalam kebenaran itu sendiri. Tolong penjelasannya, dalilnya Pak Guru. Iya. Begini sahabat beriman ya, man arufa nafsahu faqad arufa rabbahu. Ya, di kursi ya. Kursi. Siapa yang ingin mengenal diriku kata Allah, ya. Siapa yang ingin mengenal diriku kata Allah, nah, dia akan mengenal ketuhananku. Ya, itu di situ Allah artinya menyuruh kita untuk mengkaji diri. Nah, kita inilah sebenarnya ilmu. Ya, jasad inilah ilmu, jasad inilah kitab, jasad inilah ayat. Ya, bagi orang-orang yang mendapatkan pengajaran dengan Tuhan. Nah, jasad inilah rahasia yang menutupi ketuhanan Allah tadi. Ya. Jadi barang siapa yang mau ingin artinya mau ingin melihat kekuasaan Allah yang dikatakan kutsi atau asli artinya kedudukan atau sahta Allah ya. Artinya bagaimana kita harus mengkaji diri kita. Makanya dalam Al-Quran juga mengatakan sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada tanda-tanda kebesaranku. Apakah engkau tidak melihatnya? Apakah engkau tidak memikirkannya tentang kejadian diri mereka masing-masing? Apakah engkau tidak melihatnya? Sama halnya Nabi Muhammad saat naik langit ke-7. Naik langit ke-7 sampai ke sana dia tidak melihat Allah. Ya. Tidak melihat tuh. Ya. Ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan tidak lihat. Disitulah turun ayat ya, turunlah perintah. Kalau dalam tafsir syariat sahabat beriman, sesungguhnya apa yang ada di alam artinya yang bernyawa, sesungguhnya ada tanda-tanda kebesaran itu bagi orang-orang yang berakal. Nah, tapi kalau dalam hakikat, sesungguhnya engkaulah itu aku itu kamu. Ya. Sesungguhnya kamu itu aku, tapi kamu artinya, kalau dalam artinya pemahaman ilmu, apakah engkau tidak melihat, apakah engkau tidak mengerti, apakah mereka tidak sadar tentang kejadian asal usul mereka. Man arufa nafsahu faqad arufa rabbahu. Makanya siapa yang mengenal dirinya, bagaimana dia akan mampu mengenal ketuhanan kata Allah. Makanya kita ini bukan asalnya dari pohon, sahabat berimannya bukan asalnya dari tanah.
Ya, bukan asalnya dari batu, dari air, dari api, dari angin, tidak. Asalnya dari Allah. Berarti kita harus mengkaji diri kita. Kalau kita ingin mengenal Allah, harus kita mengkaji diri kita. Karena kita asalnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, makanya lihatlah apa yang ada di dalam dirimu yang tidak memiliki sifat mati tadi yang saya terangkan tadi yang awal. Lihatlah apa yang di dalam diri kita yang tidak memiliki sifat mati. Dia selalu membisikkan diri kita dengan ketulusan, dengan kebaikan. Makanya keakuan saya katakan keakuan yang nomor satu itu yang selalu membisikkan kita untuk menggulingkan ketauhidan artinya bagi diri kita. Ya. Semua artinya pemahaman ini semua dalam Al-Quran sebenarnya ya. Pemahaman ini semua dalam Al-Quran dan ada juga dalam kuncinya Allah. Tapi kalau dalam hadis-hadis sahabat beriman ya, itu amalia. Ya. Saya katakan lagi itu amalia. Itu rutinitas perjalanan Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi kita SAW. Ini rutinitas, maksudnya dia amalia, bukan ilmu. Ya. Dia akal dan akidah. Kita ini bukan ranah iman. Kalau sudah masuk dalam ranah Al-Quran bukan iman. Ya bukan lagi sumber-sumber dalam amalia itu sendiri sudah artinya lingkaran Al-Quran dan kutsi. Ya, kutsinya Allah. Makanya ada yang membisikkan itu dalam diri kita. Ada yang berbicara, ada yang mengajak tuh. Makanya dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Sesungguhnya di dalam dirimu tuh ada artinya, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada jalan-jalan yang tersirat, jalan-jalan yang lurus untuk sampai kepada Allah. Ya, ihdina. Ada ihdinas. Adalah nyawa bagi kamu. Atau din, nas manusia. Siratal yang tersirat. Kalau din apa? Din adalah manusia yang beragama, artinya manusia yang artinya memiliki artinya agama. Ihdinas siratal mustaqim adalah hak patennya Allah atau Allah itu sendiri. Makanya ikutilah yang ada dalam dirimu, apa yang membisikkan kamu. Ya. Cuma kita kelalaiannya di sini adalah keakuan. Saya ulangi lagi, ya, keakuannya. Ya. Kalau keakuan kita artinya membawa kehidupan kita dalam kehidupan makhluk sahabat beriman, sehingga kita pandang semua adalah dunia. Ya. Apa yang kita pandang adalah dunia, itu keakuan adalah keakuan diri kita. Keakuan artinya kehidupan kita, kehidupan makhluk. Sehingga keakuan kita ini sudah menebal, sehingga posisi artinya hati ini yang ngomong tadi sahabat beriman ya, kalau dalam bahasa hakikat Jabarul atau si penjabaran atau dalam bahasa syariat malaikat Jibril. Ini digantikan posisinya dengan keakuan diri, sehingga dia ini hilang nih, yang kebenaran ini hilang. Ya. Sama halnya saya menggantikan posisi si orang itu menjadi seorang apa? Seorang mungkin bos atau kayak gimana, atau sekretaris kayak gimana. Sama halnya dengan itu. Makanya kalau keakuan kita ini sudah menebal, dia akan hilang. Makanya kita harus bagaimana sedikit untuk menghilangkan keakuan kita itu dengan apa? Dengan kita artinya mematikan diri kita tadi. Katanya Al-Quran, artinya surat At-Taubah mengatakannya, hai Musa, sesungguhnya tidak ada taubat yang paling baik di sisi Rohmu, ya bunuhlah dirimu. Kita bunuhkan. Dengan apa? Dengan sifat-sifat keakuan kita tadi. Sifat sombong, merasa berilmu, merasa pintar, merasa baik. Ya kenapa? Hanya Allah yang memiliki maha berilmu, maha baik, maha pintar, maha bijaksana, maha adil. Ini yang kita matikan, yang rasa-rasa memiliki ini yang kita harus mematikannya. Kita matikan pelan-pelan tuh. Ya, ini termasuk husnanya yang 99 tadi. Ya. Ini semua milik-milik Allah nih, jangan kita miliki nih. Allah hanya meminjamkan kita nih. Allah hanya menempatkan sifatnya nih sama kita nih. Ya. Jangan kita merasa memiliki, hanya kita menjalankannya. Makanya dikatakan kita ini tholibatulillah, membawa keinsanan Allah dalam diri kita. Artinya Allah memperjalankan manusia itu, artinya memperjalankan dirinya dalam perantara manusia. Untuk membawa apa? Mubarakatunya. Ya, tholibatulillahnya. Untuk apa? Untuk menerangkan alam semesta.
menerangi alam semesta dengan kesadaran-kesadaran Tuhan, dengan kesadaran-kesadaran tunggal, bukan dengan kesadaran manusia. Makanya kita harus bagaimana mengimani Allah itu dengan cara Allah, dengan cara Al-Quran. Jangan kita mengimani Allah dengan cara kita. Yakin kepada Allah, jangan dengan cara kita. Yakin kepada Allah dengan cara Al-Quran atau dengan cara Allah. Makanya saya selalu artinya di sini bagaimana kita artinya mematikan diri kita dulu, ya. Tadi saya sudah katakan, matikan rasa sombong, ya. Nah, inilah yang menjadi hijab. Makanya kalau kita sudah sadar, sahabat beriman, kita menyadari bahwa diri kita ini adalah si baharu atau jasad yang si baharu, artinya jasad si baharu atau dikatakan idofi. Ya. Kita akan mengetahui sesuatu apa yang berkata di dalam diri kita. Ya. Makanya jasad ini dia mampu melihat sesuatu yang nyata di depan kita dan sesuatu yang tidak nyata. Itu jasad tahu. Dan sesuatu yang merasakan di dalam dan yang dilihat dan tidak terlihat. Itu jasad tahu. Karena apa? Jasad ini kan sudah kebesarannya. Jasad ini sudah bukti kebesaran Allah, bahwa Allah itu sudah bermaujud. Atau dirinya Allah tadi. Dirinya Allah artinya yang dijadikan sudah bermaujud, atau sifat Allah sudah bermaujud menjadi tingkah. Ya. Sudah ada dipasangkan artinya kodrat, iradat, samar, basar, kalam, hayat, semua sudah dipasangkan. Makanya kita ini tidak ada. Kalau kita mencari diri kita ini, titik keberadaan kita ini memang nggak ada sama sekali, nggak ada. Makanya jangan mengaku ada. Karena kamu mengaku ada karena keakuan diri kamu tadi. Makanya kamu merasa ada tuh. Ya. Jadi apa yang bercerita, apa yang terbesit dalam hatimu, kamu artinya ya itu keakuanmu. Karena apa? Kamu sudah merasa ada, sudah mungkin berpuluh-puluh tahun, mungkin sudah 30 tahun, 40 tahun kamu merasa ada di dunia ini. Bayangkan kalau sudah 40 tahun, sudah bagaimana saking tebalnya itu. Makanya Nabi Muhammad SAW umur 40 itu sudah mengenal Allah. Ya. Masih balita sudah dicuci tubuhnya oleh malaikat. Artinya sudah diturunkan ilmu-ilmu ketuhanan di dalam dirinya. Ya. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah mencapai umur 50 atau 55 atau 45? Ya, karena Nabi ini sudah umur 40, sudah diundang oleh Allah untuk berjumpa. Makanya Nabi kita itu, ya memang artinya, memang dia sudah ditakdirkan seorang Nabi, karena memang artinya apa? Sudah tidak memiliki keakuan dirinya di situ. Makanya ada yang berkata di dalam diri kita ini, yang dikatakan kalau dalam bahasa hakikat ya, artinya dalam bahasa ilmunya ya Jabarul tadi, artinya si malaikat Jibril tadi. Ya, penyampai kebenaran tadi, ya, penyampai kebenaran tadi. Jangan kamu gitu, jangan kamu pokoknya. Makanya kalau kita sudah mampu mengimani apa yang ada dalam diri kita, yang mampu mematikan kita, yang mampu juga menghidupkan kita, hanyalah nyawa kita. Nah itu hanya itu saja yang kita cukup imani. Sahabat diri. Jadi kita ikutilah dia, jangan kita menduakan dia, jangan kita bersekutukan dia. Amin. Makanya sahabat beriman, hakikatnya kita yang boleh kita artikan, hakikatnya yang berfisikan dalam diri kita tuh apakah malaikat Jibril? Iya, karena ya silakan. Apakah itu yang saya tanyakan? Apakah yang membisikkan dalam diri kita itu hakikatnya itu apakah malaikat Jibril? Karena Rasulullah sendiri, Rasulullah itu kan mendapatkan ilham, mendapatkan surat-surat yang tersirat atau tersurat itu kan dari malaikat Jibril. Iya. Bolehkah kita mengartikan yang membisikkan dalam hati kita itu adalah malaikat Jibril? Iya. Kalau memang artinya pembahasan kita kalau dalam tingkat syariat, ya, dalam tingkat syariat, nah ini pembahasan kita dalam tingkat syariat, bisa saja. Ya, bisa saja kita mengatakan malaikat Jibril. Ya. Nah, makanya kalau beda pemahaman, artinya beda pemahaman, artinya beda makom, artinya tingkat macam umpama syariat, ya hakikat.
ya, torekot, ya, marifat. Jadi ini malaikat Jibril ini sudah beda-beda ini. Makanya beda pintu, beda bahasa, beda pembawaan. Ya, kalau marifat ya malaikat Jibril. Ya. Tapi kalau sudah dalam tingkat marifat sesungguhnya itu adalah artinya hanya dia semata yang dikatakan kalamullah atau kalamnya Allah. Ya. Dia artinya membisikkan. Dia bukan lewat warna, ya. Bukan lewat tanda, bukan lewat sesuatu kejadian, bukan. Artinya bukan lewat angin atau bukan lewat rasa. Ini yang dikatakan wahyu. Wahyu bagi kita. Wahyu itu bukan sebuah kertas atau sebuah warna atau sebuah rasa dalam diri kita, bukan. Kadang-kadang kita merasakan ada yang berkata di dalam diri kita. Itu dia. Itulah yang dikatakan kalamullah atau kalam yang artinya kalamnya Allah yang tidak bersentuh dengan makhluk, artinya kalam yang suci. Ya. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kalamullah ini artinya tergeser dengan keakuan kita, sehingga apa yang terbesit dalam diri kita nyatakan itu kalamullah, padahal kalam keakuan diri kita. Ya. Makanya iblis itu sangat artinya bagaimana ya sahabat beriman ya. Jangankan dalam diri manusia dan diri kita ya. Dia paling suka tuh itu yang paling. Iya, silakan Bang Ahmad. Ini untuk menjaga kalamullah itu sendiri, kita harus bersyariat. Harus melalui syariat dulu. Iya. Kita harus menjalankan syariat dulu baru bisa terjaga itu sendiri. Iya. Tentang sholat, puasa, Iya. itu harus dijaga. Kalau tidak dijaga itu bisa hilang, bisa dicabut. Iya. Salah setrum itu tidak sinyal lagi. Misalnya HP itu tidak akan menerima sinyal lagi. Itu yang terjadi dalam diri saya. Iya. Iya. Itu pengalaman rohani saya. Iya. Artinya syariat ini Itu kan Kak Nepi udah tahu perjalanan rohani saya curhat sama Kak Nepi, makanya saya ingin tahu, ingin mengkaji diri melalui Pak Guru ini. Saya perjalanan rohani saya, insya Allah dalam perjalanan yang menjalankan Allah itu sendiri, dengan dituntunnya melalui rohani kita, melalui kolbu kita, perlu proses mau menuju ke syariat hakikat sampai ke marifat itu harus ada prosesnya. Iya. Tidak bisa semacam membalikkan telapak tangan. Iya. Itu pun harus di dalam hati yang suci, hati yang bersih, kolbu yang bersih, tidak ada makhluk di dalamnya. Iya. Karena Allah itu sendiri penyemburu. Kalau ada makhluk di dalam diri kita, dia tidak akan mengenalkan dirinya kepada kita. Iya. Saya terjadi dalam diri saya ini karena saya kayak orang gila, terkontrol karena akal kita tidak menerima. Makanya saya ini bukan orang alim, bukan orang istilahnya pondok pesantren. Kok bisa dititipin gitu, bukan mempunyai, dititipin. Saya berpendapat, kenapa kamu ikut saya gitu kan? Saya ini orang miskin, kalau melalui ikut kamu, saya kerja ke sini, kau tegur, ke sana kau tegur. Apa anak istri saya makan apa gitu kan? Gimana cara kau nggak bisa kau hilang dalam diri saya? Gampang katanya. Jangan sholat, jangan berdoa. Ya kamu siapa? Saya adalah hasil dari doamu, hasil dari tafakurmu. Waktu kurang 2 menit. Astagfirullahaladzim. Dilanjutkan besok nggak apa-apa Bang Ahmad. Karena di Ternate udah hampir jam 11 lebih. Amin. Alhamdulillah.
Pak Guru, saya ingin istilahnya penjelasan lebih lanjut. Saya sudah cerita tentang perjalanan rohani saya. Tolong dibantu untuk menjelaskan kepada akal saya. Insya Allah. Rohani saya menerima, akal nggak menerima. Itu saja. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan lagi ini kepada Pak Guru. Silakan waktunya. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kak Nevi mau apa? Mau ini? Mungkin mau dijawab dulu 5 menit boleh? Iya. Jadi sahabat beriman ya, kalau tauhid kita tidak hancur di dalam diri kita, sahabat beriman ya, jangan kita memilih antara salah satunya. Ya, di kiri ada nafsu kita, ya, di kiri ada nafsu kita, ya, di kanan ada apa? Ada akal kita, ya, di tengah-tengah ada keraguan. Nah, ini tiga ini yang mau menghancurkan ketahuan kita, sahabat beriman. Ya, jangan kita memilih antara salah satunya. Ya. Kalau kita memilih antara salah satunya, ya hancurlah tauhid kita. Apalagi kita memilih tiga-tiganya. Apalagi kita memakai tiga-tiganya. Nafsu, akal, dan ragu-ragu. Ya. Nah, makanya akal ini serahkan, artinya memang Allah, artinya kodrat iradat samar basar kalam hayat ilmu itu adalah akal. Ya. Akal ini artinya kita bagaimana menjadikan akalnya Allah, artinya akal-akal artinya dari keakuan Allah, ya, bukan keakuan kita akal ini. Ya. Makanya malaikat Jibril ini nggak sampai kepada artinya Allah, sahabat berimannya, saat menemani Nabi Muhammad. Nah, dia melewati Rofrof, Mustawa sampai di Sidratul Muntaha, sampai di Mustawa. Ya. Malaikat Jibril ini cuma berhenti di mana? Nah, cuma berhenti di langit ke-6. Ya, di Rofrof. Ya. Kenapa? Malaikat Jibril ini akal. Ya, akal sehat. Lalu di situ Nabi Muhammad berkata, kenapa Jibril engkau artinya tidak melanjutkan perjalanan artinya bersama dengan untuk berjumpa dengan Allah? Ya. Lalu malaikat Jibril menjawab, selagi aku melangkah, sedikit lagi aku melangkah, aku akan lebur. Ya Rasulullah, aku akan hancur, aku akan lebur. Kenapa? Nah, di sinilah penggambaran tentang ilmunya. Artinya kita mengambil artinya pengajaran artinya terhadap artinya perjalanan Nabi ini. Ya kenapa malaikat Jibril itu adalah akal, ya. Nah, penjabaran tadi artinya yang menjabarkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Nah, ini artinya pekerjaan si Jibril, artinya menjabarkan sesuatu yang baik, menyampaikan sesuatu yang baik. Ya. Nah, makanya dia kalau untuk berjumpa dengan Allah, nah dia ini lenyap, akal ini lenyap. Makanya kalau sudah masuk dalam makom marifat, ini Jibril ini udah nggak ada namanya. Ya, udah luput, artinya udah luput, udah lebur, udah nggak ada dah. Nah, kalau dalam Muhammadiyah, dalam syariat ini dipakai, ya mereka Jibrilnya akal sehat. Tapi kalau sudah masuk dalam kajian kita, ya tarekat itu sampai marifat itu udah nggak dipakai. Karena dia berpotensi akal, karena ilmu Allah itu tidak pada akal, ya, tidak pada akal dan tidak pada pikiran. Akal dan pikiran tapi datangnya dari Allah itu sendiri, ya, bukan dari akal kita. Kebanyakan juga kita dari akal kita sendiri memahami, ya, kita memahami dari akal kita sendiri, pikiran kita sendiri. Makanya kita bertuhan, meyakin kepada Allah dengan cara kita, dengan cara akal kita, dengan pikiran kita. Padahal Al-Quran sudah jelas-jelas nyata beneran menunjukkan sebagai pedoman petunjuk diri manusia, tapi masih juga dengan cara kita sendiri. Banyak sahabat beriman, ya. Tuhanmu siapa? Tuhan saya Allah. Nah, kalau ditanya Tuhan di mana, nggak tahu tuh. Palingan juga bilangin di arsi, di langit. Nah, ini apa? Karena apa? Nah, gitu sahabat beriman, ya. Nah, karena kurangnya artinya potensi keilmuan dalam diri kita, sehingga Tuhan itu terasa kamu di sana, aku di sini. Nah, kalau sudah Tuhan di sana, aku di sini, itu berhala tuh, ajaran berhala.
Ya, tapi dalam Islam kita ada sesungguhnya aku lebih dekat daripada urat nadimu atau urat lehermu. Ya. Tidak ada lagi alasan engkau mencariku dengan waktu dan jarak, ya, antara waktu dan jarak atau tempat. Ya. Tidak ada lagi keraguan sahabat diri. Ya, tidak ada keraguan. Ya, makanya kalau kita sudah merasa ragu-ragu, ya, rasa ragu-ragu, was-was, ya, nafsu, ya, pikiran tadi, akal ini, hancurlah tauhid kita. Hancur. Tidak bakalan kita akan berjumpa dengan Allah itu. Tidak akan kita beriman kepada Allah. Ya. Jadi ini yang kita luputkan, kita serahkan kepada Allah semua. Ya, apa yang kita hadirkan, pikiran dan akal ini timbulnya dari hati kita, sehingga menjadi pikiran yang baik, akal yang baik, dan nafsu yang baik. Mungkin begitu saja kan Evi? Ya. Alhamdulillah. Ini silakan siapa yang mimpin doa? Kok malaikat Jibril itu akal? Kok malaikat Jibril itu akal? Iya. Kalau kita mau bertanya tentang malaikat Jibril, nanti kalau saya tanya balik, malaikat Jibril itu siapa? Malaikat Jibril itu siapa? Nggak tahu kan? Berarti sesuatu yang tidak dilihat, sesuatu yang tidak, makanya dikaji harus lewat dalam diri kita. Jangan pula kita menganggap malaikat Jibril itu di luar dari diri kita. Ya. Makanya yang bersekutu dengan Allah itu memahami Allah, memahami Tuhan, memahami malaikat keluar dari diri kita masing-masing. Nah itu yang bersekutu tuh. Karena Islam tidak pernah mengajarkan di luar dari diri kita. Malaikat Ridwan, pencabut nyawa, semua ada dalam diri kita. Makanya posisi malaikat Jibril ini dalam diri kita siapa? Yang selalu memberikan kamu penjabaran siapa? Nah gitu ya sahabat Mima. Jadi tidak bisa kita keluar dari diri kita. Nah, kalau keluar dari diri kita berarti kamu sudah menciptakan 31 juz Al-Quran. Ya? Karena Al-Quran cuma mentok 30 juz tentang Tuhannya manusia. Ya, tentang ilahin nas, robin nas, ya. Tidak ada lagi tentang bagaimana, tidak ada, semua ada di dalam diri manusia. Lengkap tuh 30 juz. Makanya juz itu insan, ya, juz itu umat, ya. 30 kenikmatan dalam diri manusia. Kalau kita masih bingung mana malaikat, berarti pikiran kita masih keluar dari masih keluar dari dalam diri kita. Makanya ada Ridwan itu di dalam diri kita yang duduk bersama Nabi Musa. Kalau kita sudah mengetahui tentang Latifah, semua ada dalam diri kita. Mau malaikat Jibril, kedudukannya apa di situ, penjabaran malaikat siapa gandengannya, Nabi Musa, malaikat mungkar dan nakir, gandengannya siapa? Nabi Ibrahim, semua ada gandengannya dalam Latifah. Semua ada dalam diri manusia. Makanya Jibril itu kan bahasa Hijayanya kan Jabarul. Kalau bahasa Indonesianya apa? Bukan Jabar ya, penjabarannya. Penjabaran kan artinya menjabarkan. Akal. Bukankah akal yang menjabarkan kita? Kalau kita lagi berbuat baik dan buruk, akal ini ngomong. Ya, itu jelek tuh, itu dosa. Akal ini ngomong. Ya. Itu dia katakan si penjabaran yang menjabarkan. Ya. Itu akal ngomong, ya jangan itu buruk tuh, dosa tuh. Tapi si akal diri yang mau mengalahkan si penjabaran itu. Makanya dikatakan dalam Hijaiyahnya Jibril. Ya dalam Hijaiyahnya Jabarul dalam bahasa Indonesia penjabaran. Ya. Nah, penjabaran hanya apa yang mampu menjabar dalam diri kamu, ya hanya akalmu. Nah, itu makanya dalam Al-Quran selalu mengatakan bagi orang-orang yang berakal. Tutupkannya silakan. Yang doa siapa ya? Silakan Bang Abah Allah aja doanya. Yang berdoa silakan.
Bang Pena mau Bang Pena. Oh Bang Rental, silakan merental. Tidak kak. Bang Paket Baris yang lain mau. aja. Paket yang Oke. lain. Bang Barias. Bang Hari aja Bang Hari. Silakan Bang Hari. Bang hamba Allah saja. Oh Bang hamba Allah saja katanya. Silakan Bang hamba Allah. Saya pendek doang. Nggak apa-apa. Ya, apa-apa. Pendek tapi sampai. Amin. 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 Berkah selalu Bang hamba Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah barakat. Tabarakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus, jalan untuk menambah wawasan untuk mengenal dirimu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Makasih. Makasih, ya makasih, makasih Abah.